Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ayat tersebut turun atau asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW Fathul Makkah, itu pembebasan Makkah. Ketika masuk Makkah dan mau masuk Ka'bah, Nabi Muhammad SAW menanyakan kunci tersebut dan menyuruhlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk mencari kunci tersebut, dan yang membawa kunci tersebut adalah Utsman bin Tolhah. Utsman bin Tolhah naik ke atas Ka'bah dan Sayyidina Ali mendatanginya sampai ke atas Ka'bah dan meminta kunci tersebut dengan agak maksa. Kemudian Utsman bin Tolhah mengatakan, kalaupun yang meminta kunci ini Rasulullah, saya tidak akan menolaknya. Kemudian Sayyidina Ali, iya memang ini yang menyuruh Rasulullah. Baru Utsman bin Tolhah mengasihkan kunci tersebut. Setelah itu Sayyidina Ali mengasihkan kunci tersebut kepada Rasulullah SAW, dan masuklah Rasulullah ke dalam Ka'bah untuk sholat. Ketika selesai sholat, Ibnu Abbas mengatakan kepada Rasulullah untuk meminta kunci tersebut. Wahai Rasulullah, hendaknya kunci tersebut dikumpulkan dengan kunci-kunci yang lain. Kemudian pada saat itulah turun ayat tersebut, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kemudian Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk mengasihkan kunci tersebut kepada Utsman bin Tolhah. Tapi ya gitu, Sayyidina Ali agak beralasan, gimana kok kalau kita kan gitu, gimana ini kok dikasihkan kepada orang kafir. Kita berusaha payah menaklukkan Mekah, ini kita kok kasihkan lagi. Karena sam'an wa ta'atan, Sayyidina Ali mengasihkan kunci tersebut kepada Utsman bin Tolhah, tapi tidak dengan cara seperti pada awal meminta kunci tersebut, itu dengan cara lemah lembut. Dikasihkanlah kunci tersebut kepada Utsman bin Tolhah. Utsman bin Tolhah pun agak keheranan, kenapa kamu kok beda waktu minta kunci tersebut, sekarang kok lemah lembut. Sayyidina Ali menjelaskannya tentang peristiwa turunnya ayat tersebut, yaitu tentang amanat, dan membacakan ayat tersebut, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dengan tersebut Utsman bin Tolhah tersentuh hatinya, dan seketika itu pun dia masuk Islam. Kemudian tentang amanat, Musonib dalam kitab Shawi mengatakan, amanat itu dibagi menjadi 3. Pertama, amanat ibadatullahi bi ayyaf alal ma'murati wa istanbul manhiyat. Yaitu amanat ibadah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena kita di dunia ini diciptakan Allah tidak lain hanyalah untuk ibadah. Kita dikasih kepercayaan untuk menjalankan segala perintah dan larangannya. Yang kedua adalah amanat nikmat. Segala nikmat yang diberikan kepada kita, diantaranya nikmat bisa mendengar, melihat, sehat, dan lain sebagainya, janganlah dipergunakan untuk hal-hal yang membuat Allah murka. Yang ketiga adalah amanat tentang hakul adami, sebagaimana amanat titipan. Jika kita dititipi seorang, hendaklah ditunaikan titipan itu sebaik mungkin. Dan amanat itu juga ada macam-macam. Ada amanat qauliyah,
ada amanat fi'liyah dan ada amanat i'tiqadiyah. Amanat fi'liyah yaitu seperti menjaga Al-Quran dengan menghafalkan Al-Quran. Amanat fi'liyah yaitu menjaga titipan, menjaga barang pinjaman dan lain sebagainya. Amanat i'tiqadiyah yaitu sebagaimana kita mengesahkan Allah dan selalu kita berprasangka baik kepada makhluk-makhluknya Allah. Dan amanat itu hendaknya kita sebagai makhluk tunaikanlah dengan sebaik-baik, entah itu hak Allah atau hakul adam. Sebagaimana dahulunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, idza di'atil amanatu fangtabiris sa'ah. Qala kaifa idza'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidatil amru ila ghairi ahli fangtabir. Jika amanat itu disia-siakan maka tunggulah kehancuran. Bagaimana Rasulullah menyanyiakannya itu? Jawabnya Rasulullah, jika amanat itu diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya maka tunggulah saatnya. Di sini ada yang mengartikan saah di sini adalah kiamat, adalah saah adalah waktu kehancuran. Memang suatu amanat atau kepercayaan jika dipasrahkan kepada bukan ahlinya tidak sebagus dan sebaik kepada yang ahli, mungkin bisa berantakan atau rusak dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita mengartikan tunggulah hari kiamat, itu adalah ancaman, karena amanat itu termasuk tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyati. Setiap kalian semua itu punya tanggung jawab dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Ya, dalam semua hal, seperti halnya kita punya hak suara, punya amanat suara untuk menentukan pilihan pimpinan dan sebagainya. Jika kita memilih atas dasar suka sama suka, kita memilih atas dasar wani piro, ya tunggulah saatnya ketika setelah hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban karena tidak menggunakan amanah yang diberikan Allah kepada kita atau amanah orang lain yang diberikan kepada kita, kita tidak mempergunakan dengan sebaik-baik. Maka jika sah diartikan kiamat, maka akan kita rasakan atau akan dinanti siksanya Allah jika kita tidak amanat dari Allah, amanat dari orang lain. Uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi